bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi praduga tak bersalah itu mencakup hak-hak administratif ya. Nah kemudian kalau mengacu kepada kasus ini, loh saya kan belum ditetapkan pengadilan sebagai yang tersangka. Kasus hukum yang menyeret Nabilah dan Zendik ini menjadi sorotan tajam di gedung parlemen. Mantan Jenderal Polisi yang kini duduk di Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar, Rikwanto, memberikan kritik pedas terkait penerapan asas praduga tak bersalah yang dinilai tidak tepat dalam kasus ini. Menurut Rikwanto, praduga tak bersalah seharusnya melindungi hak administratif seseorang sebelum ada putusan tetap pengadilan. Namun, ia menyayangkan jika asas ini justru digunakan untuk membungkam kebenaran atau menyerang balik pelapor dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sebelum pengadilan memberikan keputusan, dia dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi praduga tak bersalah itu mencakup hak-hak administratif ya. Pada intinya, dia masih punya upaya-upaya hukum, didampingi pengacara, kemudian juga saya salah apa, saya harus diperiksa seperti apa, tuduhannya apa. Ia menyebut fenomena ini sebagai preseden buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia. Dalam argumennya, Rikwanto memberikan analogi unik tentang pencurian di sebuah kompleks perumahan yang terekam CCTV. Ia mempertanyakan logika jika seorang pelaku kejahatan yang tertangkap kamera justru menggugat warga karena menyebarkan rekaman tersebut dengan dalih belum ada putusan pengadilan. Kalau berkaitan dengan pemberitaan dia itu belum pantas dipersalahkan, kemudian dia berbalik pencemaran nama baik itu ya, yang menuduh dia bersalah melakukan suatu perbuatan, ini presiden buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia. Bayangkan ya. Jadi di kampung kita itu ada keamanan setempat. Keamanan setempat itu salah satunya adalah membuat jaringan CCTV di kompleks perumahan atau rumah pribadi. Nah, mereka pastinya ingin mengetahui apakah nanti ada pencurian di sini atau pencurian itu bisa tertangkap nggak dengan saya pasang CCTV, kami pasang CCTV. Ya. Setelah terpasang ternyata ada pencurian dan kelihatan ciri-cirinya. Logika umumnya adalah aparat setempat itu, satpam, masyarakat dan lain-lain segera menyebarkan berita tentang ada pencurian dan tayangannya seperti apa. Dengan gerakan cepat mereka tutup sana, tutup sini, tutup situ, akhirnya tertangkap. Nah kemudian kalau mengacu kepada kasus ini, si maling bilang, loh saya kan belum ditetapkan pengadilan sebagai yang tersangka, yang dipersalahkan atau terdakwa yang dipersalahkan dan dikuatkan dengan putusan pengadilan. Jadi nggak boleh dong kamu tayang-tayangkan seperti itu. Ini analoginya ya. Jadi lucu jadinya, apalagi di dunia digital sekarang ini yang luar biasa. Setiap orang itu dalam kehidupan sehari-harinya bisa merekam dirinya sendiri maupun di lingkungannya menjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan ya. Jadi tidak absolut itu yang praduga tak bersalah itu yang dalam konteks ini ya, apalagi untuk kepentingan umum. Saya setuju Pak Ketua, ini dihentikan ya supaya masyarakat juga jangan takut melapor tentang kejahatan yang ada di sekitarnya. Dari Partai Golkar setuju sekali untuk ini diselesaikan secara baik. Terima kasih. Oke, berikutnya dari Gerindra, Pak Rahul. Terima kasih pimpinan. Kami, Voksi Partai Gerindra, setuju perdamaian dan penghentian kasus Saudara Nabila karena secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain, pimpinan. Menurutnya, di era digital, rekaman lingkungan adalah bukti yang tidak terbantahkan. Senada dengan Golkar, fraksi Partai Gerindra melalui Rahul menyatakan dukungan penuh untuk penghentian kasus Nabilah. Gerindra menilai tidak ada unsur melawan hukum maupun kesengajaan untuk memfitnah dalam tindakan yang dilakukan Nabilah. Langkah damai dan penghentian perkara dianggap sebagai jalan terbaik demi rasa keadilan masyarakat. Desakan agar masyarakat tidak takut melapor kejahatan menjadi poin utama dalam pembahasan ini. Komisi 3 berharap kasus ini diselesaikan secara baik agar tidak menimbulkan ketakutan kolektif bagi publik dalam mengungkap kebenaran. Ini perkara unik ya. Kalau dulu itu jelas
praduga tak bersalah itu diterapkan kepada setiap orang yang dikenakan status tersangka atau dituduhkan, ya, supaya hak-haknya masih pulih sebelum pengadilan memberikan keputusan dia dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi praduga tak bersalah itu mencakup hak-hak administratif ya. Pada intinya dia masih punya upaya-upaya hukum, didampingi pengacara, kemudian juga saya salah apa, saya harus diperiksa seperti apa, tuduhannya apa. Nah, kalau berkaitan dengan pemberitaan dia itu belum pantas dipersalahkan, kemudian dia berbalik pencemaran nama baik itu ya, yang menuduh dia bersalah melakukan suatu perbuatan, ini presiden buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia. Bayangkan ya. Jadi di kampung kita itu ada keamanan setempat. Keamanan setempat itu salah satunya adalah membuat jaringan CCTV di kompleks perumahan atau rumah pribadi. Nah, mereka pastinya ingin mengetahui apakah nanti ada pencurian di sini atau pencurian itu bisa tertangkap nggak dengan saya pasang CCTV, kami pasang CCTV. Ya. Setelah terpasang ternyata ada pencurian dan kelihatan ciri-cirinya. Logika umumnya adalah aparat setempat itu, satpam, masyarakat dan lain-lain segera menyebarkan berita tentang ada pencurian dan tayangannya seperti apa. Dengan gerakan cepat mereka tutup sana, tutup sini, tutup situ, akhirnya tertangkap. Nah, kemudian kalau mengacu kepada kasus ini, si maling bilang, loh, saya kan belum ditetapkan pengadilan sebagai yang tersangka, yang dipersalahkan atau terdakwa yang dipersalahkan dan dikuatkan dengan putusan pengadilan. Jadi nggak boleh dong kamu tayang-tayangkan seperti itu. Ini analoginya ya. Jadi lucu jadinya, apalagi di dunia digital sekarang ini yang luar biasa. Setiap orang itu dalam kehidupan sehari-harinya bisa merekam dirinya sendiri maupun di lingkungannya menjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Ya, jadi tidak absolut itu yang praduga tak bersalah itu. Yang dalam konteks ini ya, apalagi untuk kepentingan umum. Saya setuju Pak Ketua, ini dihentikan ya supaya masyarakat juga jangan takut melapor tentang kejahatan yang ada di sekitarnya. Dari Partai Golkar setuju sekali untuk ini diselesaikan secara baik. Terima kasih. Oke, berikutnya dari Gerindra, Pak Rahul. Terima kasih pimpinan. Kami Voksi Partai Gerindra setuju perdamaian dan penghentian kasus saudara Nabila karena secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain, pimpinan. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.